sebutkan cara mainnya dulu. Untuk segmen kali ini akan dibuka sampai 6 penanya. Nanti setiap bagian ada penanya yang hadir langsung bertanya di depan apa Anies, tapi menanyanya hanya dalam waktu 1 menit. Lalu nanti apa Anies akan menjawab dalam 2 menit. Itu cara mainnya ya. Oke, siap. Mari kita buka segmen ketiga ini dari sudut ini dulu. Kita buka sebentar ya. Mungkin nggak bisa semuanya kita tunjuk karena waktu dan durasi juga tidak memungkinkan. Oke, siap. Tahan dulu tangannya, turunin dulu tangannya. Satu yang ke satu tadi, yang ketiga kali. Silakan diangkat tangannya. Oke, sebentar ya. Sebagian ini dulu ya. Ini dulu ya. Apa bapak-bapak, ibu-ibu udah ini? Satu. Ibu dulu naik Kak, boleh? Oke, silakan naik ke atas panggung. Memperkenalkan diri, asal, dan bertanya sesuai durasi yang diberikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mas Anies, penulis. Biar yang manggil Abah anak-anak muda saja, Mama Jelita biar manggil Mas Anies. Mama Jelita jelang 50 tahun. Mas Anies mirip dengan Pak Wabub saya di bawah lagi bersila. Mirip gantengnya dan mirip cerdasnya. Saya mau nanya Mas Anies, karena saya seorang penulis, saya ingin tahu Mas Anies punya program apa untuk literasi, membangun literasi di Indonesia, terutama untuk Sumatera Barat. Bagaimana bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Hamka yang lainnya menjadi seorang penulis yang hebat. Kemudian yang kedua, kemarin saya nonton di podcastnya, ada salah satu tim Mas Anies, Pak Tom Lembong, menyampaikan bahwa lapisan masyarakat kita ini ada lapisan atas, tengah, dan bawah. Selama ini lapisan tengah ini itu banyak tidak terabaikan dan tidak terperhatikan dengan baik. Karena apa? Kita ingin tahu bagaimana Mas Anies bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ini. Mungkin itu saja. Siap. Saya ingin serahkan 2 buku karya saya untuk Mas Anies. Makasih. Fitri, makasih ya. Saya panggilnya Uni Fitri ya. Boleh. Uni Fitri, terima kasih. Makasih atas buku ini. Tapi kalau buku ini saya bawa, nggak ada bedanya dengan saya dapat dari toko buku. Nggak kelihatan dapat dari penulisnya. Biar kelihatan dapat dari penulisnya, tanda tanganin bukunya. Nih, ya. Sambil saya jawab ya. Jadi gini, pertama soal literasi. Kita harus menumbuhkan anak-anak kita kebiasaan untuk membaca dan daya tahan membaca, minat baca dan daya baca. Minat baca, daya baca. Minat baca tinggi, baca apa? WA. Minat baca tinggi, baca apa? Baca TikTok. Itu ada minat, begitu bangun tidur langsung buka. Tapi daya baca, ini baca buku segini nih. Ini perlu daya baca. Tidak hanya minat baca. Nah, di mana bagaimana melatihnya? Jadi kami ingin nanti Uni Fitri, kami ingin agar ada pembiasaan bagi anak-anak kita. Dimulainya kapan? Sebelum kelas dimulai 15 menit baca buku apa saja. Apa saja. Bawa bukunya dari rumah, pilih sendiri bukunya, tapi baca buku apa saja. Dan jangan diharuskan harus baca buku A, B, C. Jangan. Biarkan anak memilih buku yang dia sukai. Lalu dia baca 15 menit. Tapi itu dijadikan sebagai kebiasaan. 15 menit baca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Bayangkan ketika itu dikerjakan oleh semua anak di Indonesia, maka satu-satu anak-anak kita tiap generasi akan terbiasa untuk membaca. Dan ketika proses itu terjadi, maka kita melakukan apa? Mengajarkan, membiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya membaca. Jadi budaya membaca itu nggak otomatis, ada prosesnya. Itu ingin kita kerjakan. Yang berikutnya, didorong untuk menjadi penulis. Semua penulis pasti pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis.
Jadi seperti Uni Fitri ini pasti pembaca. Tidak mungkin dia bisa menulis kalau dia tidak baca. Nah, yang berikutnya adalah kita dorong untuk anak-anak itu mengarang. Mengarang itu menjadi penting sekali. Dan mengarang itu menumbuhkan imajinasi. Jadi pelajaran mengarang, pelajaran untuk menulis, berkarya harus didorong. Nah, berkarya itu macam-macam sekarang. Ada karyanya tulis, ada karyanya video, ada karyanya rekaman lisan. Jadi yang disebut sebagai konten kreator ini hampir semua adalah orang-orang kreatif yang punya imajinasi. Karena itu saya salut kalau lihat ada konten kreator, pasti orang ini punya imajinasi yang dahsyat. Pasti kemampuan untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dimulainya dari mana? Memperluas bacaan, memperluas exposure. Dan ini yang kami ingin dorong ke depan. Sehingga nanti kita punya generasi baru yang punya daya baca, di dalamnya ada minat baca, dan lebih jauh lagi generasi yang bisa menulis, bisa berkarya, karya-karya tulis yang nanti akan bisa memunculkan gagasan pikiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kelas A, gini. Kelompok yang menengah, kita punya program untuk bansos, kita punya program macam-macam untuk yang di bawah, tapi yang di tengah terlupakan. Sebagai contoh salah satu yang mau kita kerjakan, menyiapkan KPR untuk semua. Siapa yang paling kesulitan dapat rumah sekarang ini? Kelompok yang di tengah. Apalagi yang kerjanya informal. Mereka kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan KPR. Jadi kita ingin buat regulasi-regulasi yang memudahkan bagi kelompok yang di tengah untuk dapat akses pendanaan bagi perumahan. Yang kedua, biaya pendidikan. Ketika masuk pendidikan tinggi, bagi mahasiswa berlatar belakang keluarga prasejahtera ada programnya. Yang sudah sejahtera mampu untuk membiayai. Tapi yang di tengah ini, wah itu paling sulit di universitas. Karena dia selalu kesulitan dalam universitas untuk membiayai. Betul tidak? Mau daftar program bantuan dibilang Anda makmur. Betul kan? Mau minta keringanan dibilang Anda kaya. Sementara kemampuannya tidak ada untuk bisa membiayai. Itulah sebabnya mengapa pendidikan tinggi kita akan buat agar tanggung jawab negara dalam biaya lebih tinggi daripada tanggung jawab keluarga. Saya kasih contoh nih. Zaman saya kuliah dulu, ini dulu tapi biayanya itu 1 juta per siswa. Saya bayar SPP 97.000. Artinya apa? 10% ditanggung keluarga, 90% ditanggung oleh negara. Tapi hari ini seakan terbalik. Seakan keluarga yang harus menanggung seluruh biaya, negara menjadi nanggung sedikit. Ini harus diubah. Dan perubahan artinya memberikan akses yang setara bagi pendidikan kita. Itu kira-kira contohnya. Gitu ya, Uni Fitri? Oke. Teruslah menulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies dan Uni Fitri untuk tanya jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi bagian sisi ini udah. Kita lanjut ke sisi ini ya. Oke, turun dulu tangannya. Udah Uni, semua Bapak Ibu, teman-teman. Kita hitung ya. 1, 1, 1. Yang kerudung biru terang boleh, Ibu. Ayo silakan. Dikasih jalan. Diberikan waktu 1 menit ya Bu untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari pantun boleh ya? Tapi pantunnya jawab jangan cakep. Karena kita orang Minang. Ranca, kata Pak Riki, ranca. Ya Pak Anies. Ranca. Nah, luruhlah jalan ke Batu Sangka. Babelok jalan ke Pagaryuang. Taruh ke Ilia Nagari Atar. Perkenalkan nama saya Yanti Indra, Ketua Kelompok Tani Salim Pawang, Kabupaten Tanah Datar. Yanti. Abah Anies, saya mau menanyakan tentang pertanian karena saya adalah ketua kelompok tani. Pak Anies ada programnya itu kontrak farming. Nah,
sebagai Ketua Kelompok Tani, kami sangat merasa bangga dengan harapan-harapan para petani ke depan. Nah, yang jadi permasalahan hari ini adalah, nah, kami ini adalah petani hortikultura. Nah, jadi barang itu sayur-sayuran yang harus cepat dikirim. Kalau di sini kami mengirimnya kebanyakan ke daerah Riau. Nah, di samping Ketua Kelompok Tani, saya mewakili ini dari pedagang-pedagang sayur. Nah, mereka juga mengeluh, kalau program Pak Anies itu jalan, kontrak kerja, petani dengan pemerintah, kami sebagai pedagang ini bagaimana nasibnya? Demikian Pak Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, kami di dalam menyusun sebuah program tidak pernah berjalan sendirian. Jadi Ibu Yanti tidak pernah jalan sendirian. Kami selalu melibatkan semua stakeholder agar tidak mematikan ekosistem. Contoh ya, kami di Jakarta, ada daerah-daerah banyak di Jakarta itu yang kesulitan air bersih. Ini contoh kasus. Lalu kami dari negara menyiapkan air bersih. Tapi kami tidak ingin mematikan orang-orang yang selama ini bekerja, berjualan air. Ya, cuman bedanya apa? Kalau dulu mereka berjualan air harus mencari ke tempat yang jauh, sekarang kami siapkan airnya dekat situ, lalu mereka bisa mengambil air dari kami dan tetap berdagang. Jadi rakyat terima air bersihnya, yang dagang tidak mati kegiatan perdagangannya. Oke? Yang kedua, ketika kami menata transportasi umum di Jakarta itu ada dulu, ini pernah ke Jakarta kan? Dulu ada namanya KWK, ada namanya Mikrolet, ada Metro Mini, ada Kopaja, semua kan? Itu adalah usaha-usaha yang ada di Jakarta. Lalu kami membangun sebuah sistem namanya Jaklingko, diintegrasikan. Apa yang kami kerjakan? Kami bukan belanja mobil baru lalu mereka dimatikan, tidak. Mereka justru bilang, Anda silahkan bekerja, kami akan membeli jasa dari Anda. Jadi usaha mereka itu tetap hidup, tapi ikut di dalam sistem yang kita susun. Dan apa yang terjadi? Mereka justru lebih sejahtera. Jadi sama untuk ini Ibu. Nanti kami akan ajak bicara semua pelaku tata usaha, kita tata sama-sama, tata niaga, sehingga tata niaganya itu berkeadilan. Supaya mereka yang sudah hidup di dalam sektor ini, itu tetap bisa hidup, tetapi tidak terjadi rente. Apa rente itu? Ya, permainan pemainan harga, pengelolaan jumlah, informasinya dibuat setara sehingga harga di tempat produksi dengan harga di pasar akhir dan harga di tiap level itu diketahui. Silahkan ambil margin, tapi ambil margin yang masuk akal. Nah, yang sering terjadi adalah kita tidak tahu harga di sentra produksi, kita taunya cuma harga di ujung pasar, disitulah markup dan rente itu terjadi. Jadi kita ingin tata Bu. Jadi insya Allah nanti para pedagang juga akan tetap bisa hidup, walaupun kita nanti siapkan mekanisme untuk ada kontrak farming, gitu ya? Ya, hidup Pak Anies. Saya akhiri dengan pantun lagi ya. Kalau Anda pergi ke Maluku, jangan lupa beli sepatu. Oke. Kalau Anda nanti ikut pemilu, jangan lupa pilih yang nomor 1. Terima kasih. Oke, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke. Ya. Oh, yang ini penentunya moderator, Iya. bukan saya. Pak Anies cuma Saya keliling-keliling aja. bagian menjawab. Saya Oke. tidak punya hak untuk memilih. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman, udah Uni, kita lanjutkan di bagian sini. Tangannya turun dulu. Tangannya turun dulu. Tangannya turun dulu. Tangannya turun dulu. Oke. 1, 1, 1. Paling belakang laki-laki. Maaf. Ya, habis ini. Paling belakang laki-laki tadi. Ya, silakan. Ayo, Yuk. ke depan. Ayo, waktu, durasi. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Perkenalkan nama ya dan Ya. kesibukannya apa. Ini
Saya itu dari tadi setiap memandang ini wajahnya cerah semua ya di sini ya. Masya Allah. Oke, Pak Anies izin Yuk, penanya untuk bertanya. Silakan. Waktu 1 Saya menit sambil untuk bertanya. berdiri nggak apa-apa ya. Ya. Dari tadi duduk terus soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Pak Anies, di sini saya mewakili Nama. Ya. Perkenalkan, nama saya Dery Pratama. Saya alumni dari UIN Mahmud Yunus Nusantara, Pak Anies. Jadi di sini pertama sebelum saya bertanya Pak Anies, saya ingin minta 2 hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi, Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu, Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi di sini pertanyaan saya, Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan, Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan 3 hal itu, Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu, Pak Anies, tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu. Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah, Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan Anda janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya dibilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Ya, kalau gitu stadion dihapus saja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener gak? Bener gak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Setuju ya? Oke. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana supaya lapangan pekerjaan? Ya betul. Tan Malaka pernah mengatakan itu. Tujuannya mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemauan, memperhalus perasaan. Itu dikatakan Tan Malaka. Dan kita semua ingat kalimat itu. Nah sekarang kita harus ingat bahwa pendidikan bukan sekedar persiapan kerja. Dan pendidikan bukan semata-mata untuk menciptakan penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjual ilmunya kepada orang-orang yang akan membayar dengan harga termahal. Bukan. Pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang punya kompetensi, manusia yang punya skill, manusia yang nanti memberikan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Itulah fungsi pendidikan. Sehingga pendidikan itu membekali seseorang sesuai dengan potensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dikatakan juga oleh Tan Malaka. Nah, sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita begini. Tantangan kita bukan anak-anak saja yang tidak bisa mendapat pekerjaan, tapi pekerjaannya yang kurang banyak. Jumlah yang lulus dengan lapangan pekerjaannya tidak seimbang, nggak seimbang. Katakanlah begini, yang lulus 100 pekerjaannya 60, otomatis 40 nggak dapat pekerjaan. Itu sebabnya kami selalu katakan, kita ingin kebijakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Itu istilahnya pertumbuhan yang berkualitas. Bila saya harus memilih pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan atau pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan, maka saya akan katakan pertumbuhan ekonomi yang menengah dengan pemerataan. Nah, pemerataan itu artinya juga kesempatan kerja. Jadi, investasi yang terjadi sekarang ini tinggi sekali. Kita lompat investasinya dari sekitar 400 triliun per tahun 2013 menjadi 1.200 triliun di tahun 2022. Lompat itu 3 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya tidak meningkat. Kenapa? Karena investasinya di bidang yang padat modal. Ini yang kita ingin dorong ke depan. Investasi di padat karya dan investasi dorong untuk sektor informal mikro. Karena itu menyerap tenaga kerja banyak. Jadi dengan begitu nanti teman-teman lulus kuliah, lulus sekolah lebih mudah dapat pekerjaan, bukan semata-mata karena mampu atau tidak mampu, tapi karena lapangan pekerjaannya tersedia, gitu. Jadi itu saya rasa bahasanya udah sederhana sekali itu untuk menjawab pertanyaan yang tadi lebih rumit bahasanya, ya. Gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Anies. Oke. Jadi terakhir Bang, terakhir. Cukup. Jadi terima kasih. Udah menjawab ya, udah menjawab. Jadi terakhir saya mengklarifikasi terkait itu, memang benar. Saya berdiri di sini karena ingin belajar dari beliau. Oke. Kalau saya salah, berarti beliau salah, Pak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Bang ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, siap. Saya bilang tulis nomor HP-nya biar fotonya bisa dikirim. Oke, siap. Sembari ini kita lanjutkan lagi pertanyaan dari penanya. Jadi di hari ini, oke. Oke, siap. Dari hari ini kita juga kehadiran teman-teman kita dari kaum disabel. Maka dari itu kita perkenankan mereka untuk bertanya. Silakan. Untuk abang bisa bertanya. Silakan dikasih jalan. Ya. Oh di situ aja. Oke, di situ maaf. Di situ aja. Oke. Daba. Oke, mari. Ya siap. Oke, bareng aja ya. Siap. Oke, silakan memperkenalkan diri, asal dan mungkin satu-satu aja pertanyaannya ya. Oke, boleh. Oh melengkapi, oke siap. Boleh. Bentar, suara azan terdengar? Terdengar. Oke. Hold dulu ya. Kita break dulu. Kita break menunggu azan sebentar. Iya, tunanetra, tapi official. Hanya satu jam melihat.
Dari belakang aja Pak. Ada kayak apa? Ya, tolong dulu. Ya, Pak, tolong. Anda tolong tulis nomornya biar nanti fotonya bisa dikirim. Oke. Pak, jadi yang sana sebagai sekretaris PPD. Ini ada forum disabilitas sebentar. Yang anggotanya itu di sekitar saat ini Pak 2.753 orang disabilitas sebentar. Itu yang terdata Pak. Yang mudah untuk memilih nanti. Banyak gitu. Udah Bang, nomornya Bang? Nomor itu dah. Kita sekarang. Tolongin sih Pak. Siapa namanya? Wilham Pak. Wilham. Iya. 08 23 53 23 23 08 23 ya 86 ya. 25 Oke, mari kita Ya, lanjutkan. yuk kita terusin ya. Karena Pak Anies akan ada kegiatan lagi di Solok, jadi kita lanjutkan. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanya dengan waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Anies Jaliusman. Saya kelompok disabilitas dari Tanah Datar. Dan saya adalah tamatan S1 Teknik Elektro ITP Institut Teknologi Padang. Dan saya pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa 2012 sampai 2013. Jaliusman. Panggilannya? Jal. Ja. Jal. Nah, Jal. Jal. Dia panggilan saya. Dan saya di sini hanya mewakili teman-teman disabilitas untuk mempertanyakan. Dan satu lagi, saya saat ini punya usaha kecil-kecilan, yaitu usaha Sabana Fried Chicken, yang nanti insya Allah Pak Anies bisa mampir makan di tempat saya makan siang. Sabana Fried Chicken, ayam goreng. Iya, terima kasih Pak Anies. Dan pertanyaan saya adalah, apakah penyandang disabilitas berhak untuk mendapat pekerjaan? Dan bagaimana cara kami orang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Dan yang kedua, kalau Bapak terpilih sebagai presiden, apakah hak-hak yang kami peroleh sebagai penyandang disabilitas? Itu, terima kasih Pak Anies, itu pertanyaan kami. Yang kedua dari kawan saya lagi. Oke Pak, perkenalkan nama saya Wilham Sofnianto. Saya berasal dari mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Pak. Jadi saya adalah seorang mahasiswa yang menyandang disabilitas tunanetra itu di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Pak. Tetapi saat sekarang ini kami di penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya Pak. Padahal itu sudah ada undang-undangnya di undang-undang Pak gitu, tetapi undangan tersebut belum dilengkapi oleh pejabat saat ini Pak gitu Pak. Jadi mohon harapannya nanti kalau kami nanti hak-hak kami itu terpenuhi nantinya untuk pemerintahan Pak gitu Pak. Oke, kembalikan Pak. Oke, makasih Bung Jal dan Wilham. Sebagai informasi saja bahwa kegiatan ini rekamannya, bukan rekamannya, streamingnya itu menggunakan juga bahasa isyarat sehingga semua orang bisa melihat dengan bahasa isyarat kegiatan ini. Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami. Dan saya ingin sampaikan, menjawab tadi, ketika bicara besok, maka jangan hanya bagi saya bukan menjelaskan besok mau apa. Saya jelaskan besok sudah apa. Kemarin sudah apa. Kemarin itu artinya apa? Saya mau jelaskan ketika kami bertugas di Jakarta, ada kebijakan-kebijakan kita buat. 1 dari lapangan pekerjaan.
semua rekrutmen pegawai di Jakarta minimal 1% harus penyandang disabilitas. Minimal 1%. Sehingga setiap rekrutmen penyandang disabilitas itu dapat. Yang kedua, semua kegiatan di Pemprov DKI Jakarta, semua kegiatan, maka harus ada penterjemah bahasa isyarat dalam event apapun juga. Jadi pidato apapun di sampingnya pasti ada penterjemah bahasa isyarat. Semua produk komunikasi yang dihasilkan harus ada subtitlenya supaya bisa dibaca oleh penyandang disabilitas. Jadi itu komitmen kita. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan yang kita susun terkait sarana prasarana, kita undang penyandang disabilitas untuk memberitahu apa yang dibutuhkan. Bila teman-teman semua melihat Jakarta International Stadium, maka itu bisa dibilang salah satu stadion dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas terlengkap di Indonesia. Jadi ada barisan-barisan khusus untuk orang-orang yang duduk dengan kursi roda. Jadi di atas stadion dan di atas itu, bukan di paling bawah, di atas yang mereka bisa menikmati sepak bola seperti warga lainnya. Jadi kami sampaikan kepada Bung Jal dan Wilham bahwa insya Allah ke depan ketika amanat itu diberikan di skala nasional, maka kebijakan yang setara akan kita lakukan juga di tingkat nasional. Termasuk regulasi. Undang-undangnya ada, tapi harus dilengkapi dengan PP. Harus dilengkapi dengan peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Insya Allah kita lengkapi supaya penyandang disabilitas di Indonesia bisa berkata, Alhamdulillah Indonesia menjadi rumah yang ramah bagi semuanya. Itu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Ya. Terima kasih juga Pak Anies untuk jawabannya. Dan kita lanjutkan lagi. Ini karena beliau akan berangkat ke Solok, jadi kita akan percepat. Di bagian sini ya. Nah, tadi ini udah, di sini udah, sini udah. Satu, turun dulu tangan ya semuanya. Oke. Oke, satu. Yang ke meja hijau silakan. Maju ke depan. Oke, silakan bertanya selama 1 menit, memperkenalkan diri juga ya. Dan akan dijawab 2 menit. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rivaldi. Saya dari Kota Payakumbuh, Pak. Jadi saya punya keresahan, Pak, di bidang riset dan energi terbarukan. Ya, itu di 2014 lalu kan ada anak negeri, anak Minang, itu namanya Ricky Alson. Udah Ricky itu kan punya riset mobil listrik Pak pada saat 2014. Tapi saya yakin riset beliau itu dijegal oleh oligarki. Sehingga mobil listriknya nggak lanjutkan risetnya. Bapak Dahlan Iskan tersangka korupsi. Itu Pak. Dan yang kedua, ini di Sumatera Barat itu punya potensi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTPB. Jadi yang sekarang pun yang Bapak landing dari pesawat mungkin nampak bencana erupsi. Di sana kan ada apa Pak? Potensinya juga untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang apanya? Tapi aktualnya kan belum ada yang berani untuk membangun pembangkitnya. Dan ada juga di daerah kami telah dibangun, tapi masyarakat di sana dizolimi Pak. Mungkin ya pertanyaannya, kalau kami ada istilahnya membangkit batang tarandam dan basah sawah di atas, basah sawah di atas, lambuk sawah di bawah. Jadi pertanyaannya itu, ya gimana Bapak mendukung inovasi anak negeri? Ya, dan gimana Bapak untuk menggait oligarki agar tidak menzolimi putra-putri daerah negeri sendiri? Oke. Ya, tadi pepatahnya artinya apa itu? Kalau membagi batang terendam tuh ya menaikkan taraf kehidupan lah Pak gitu. Gitu yang seperti yang telah dilakukan oleh Udariki
Dan satu lagi pepatahnya basah basah sawah di atas, lambok sawah di bawah, baraya sawah di atas, lambok sawah di bawah. Itu maksudnya ketika sawah di atas tuh Pak sejahtera, di bawahnya juga ikut merasakan, nggak hanya di atasnya aja gitu Pak. Ya. Merembes ke bawah gitu ya. Ya. Kalau sawah di atas bukit berair, maka yang lainnya akan dapat air. Oke. Indah sekali itu pepatahnya ya. Oke. Gini. Pertama soal inovasi. Inovasi oleh anak-anak muda itu harus difasilitasi. Bahkan inovasi oleh negara itu harus difasilitasi. Selama ini anggaran untuk riset, apalagi riset yang bidangnya murni, itu sedikit. Kami melihat anggaran itu harus dibesarkan supaya peneliti-peneliti di Indonesia bisa melakukan penelitian dan lebih jauh lagi melakukan inovasi di bidang-bidang yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami membayangkan kenaikan itu bertahap, sekitar misalnya 20%, 25%, sehingga dalam 5 tahun nanti akan bisa meningkat 100%. Dengan begitu maka inovasi-inovasi bisa dibiayai. Kemudian yang kedua adalah perlindungan atas produk-produk hasil inovasi dengan cara apa? Diberikan kesempatan di dalam negeri. Bila kita tidak memberikan kesempatan kepada hasil inovasi anak bangsa, maka siapa lagi yang akan memberikan kesempatan kalau bukan negara? Jadi negara yang harus memfasilitasi. Dengan cara seperti itu, maka hasil terobosan dan lain-lain dipraktekkan di Indonesia dan harapannya nanti kita akan bisa muncul di skala internasional. Paling gampang aja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di bandara itu kan ada garba rata ya. Kalau turun dari pesawat, itu akan turun ada jembatan itu. Itu salah satu produk terbanyak adalah dari Indonesia. Inovasi anak Indonesia. Dan sekarang di bandara-bandara internasional di berbagai tempat di dunia menggunakan garba rata buatan Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia sebetulnya inovatif. Hanya kan nggak kelihatan, itu kan bukan produk rumah tangga ya, jadi tidak terlihat. Jadi saya setuju untuk difasilitasi. Dan negara itu bisa mengatur swasta. Jadi private sector itu ikut bila negara mengambil sikap memfasilitasi. Begitu ya? Oke, makasih Bung Rivaldi. Siap, terima kasih untuk jawabannya. Siap, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ini ya. Berarti. Karena beliau akan berangkat. Kita buka di sesi bagian ini tadi belum ya? Oke, siap. Satu. Pakai baju hijau, silakan maju ke depan. Mohon maaf jika semuanya tidak bisa dituju karena waktu juga dan durasi. Oke, silakan dipercepat, boleh Pak, Bang? Oke, silakan, mari. 1 menit ya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Anis, saya panggil di rumah Abah juga Pak. Abah juga karena keturunan Pakistan. Abah. Jadi pertanyaannya, Abah, berkaitan dengan pendidikan hari ini di Indonesia, termasuk Sumatera Barat juga, pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana hal yang berkenaan dengan guru honor dengan guru mengaji. Hari ini gaji guru honor, gaji guru mengaji itu tidak signifikan dengan apa yang dia kerjakan dengan jam dia pulang. Yang kedua, itu berkaitan dengan beasiswa. Benar, kita sangat alhamdulillah. Beasiswa dan bantuan Bansos Plus itu, kita sangat alhamdulillah, itu sangat disupport oleh Pak Anies ketika duduk menjadi presiden 2024. Tapi ada problem. Ketika beasiswa itu diterima mahasiswa, maka mahasiswa itu tidak bisa berbicara dan kritis terhadap kampusnya, bahkan pemerintah. Bila dia kritis, maka beasiswanya dipotong. Diberhentikan beasiswa itu. Dan ketiga, dari kampusnya. Dan itu sudah pernah terjadi, Pak Anies. Di kampus kita di Sumatera Barat pernah terjadi. Mungkin tidak usah disebutkan, nanti jadi tidak enak. Kemudian yang ketiga, ketika Pak Anies menjabat menjadi seorang menteri
Menteri Pendidikan waktu itu berkaitan dengan K13. Hari ini kurikulum itu berganti menjadi kurikulum mereka, kurikulum merdeka maksudnya Pak. Jadi kita ingin kemudian yang berkaitan dengan tadi adalah pendidikan, guru honor, kurikulum merdeka, dan beasiswa. Kemudian yang keempat, dan itu paling penting, berkaitan dengan Sumatera Barat Pak Anies. Ketika bicara Sumatera Barat, kita bicara adat basandi syarak basandi kitabullah. Tentunya itu ingin kita jemput. Ketika Pak Anies duduk menjadi presiden 2024, kita aminkan aja dulu. Apa percepatan dan penguatan terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Karena kita melihat kebudayaan selalu di titik nomor 3 malah. Karena Ubay salah satu pegiat budaya dan salah satu penulis juga yang ada di Indonesia. Nama Ubay tercatat di Apa dan Siapa Penyair Indonesia hanya dari masa Khairil sampai 2019 waktu itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau langsung ke Abah Anies. Langsung ke apa Anies? Ya, Bung Ubay, 4 pertanyaan besar dalam waktu 2 menit. Nah, ini namanya mission impossible. Gini, guru honor, kita akan lakukan restrukturisasi terkait dengan bagaimana pengajian itu dilakukan dan kemudian pengangkatan secara bertahap sehingga semua bisa memiliki status yang lebih baik sehingga mereka tidak terlunta-lunta sebagai guru honor. Ini salah satu isu yang di mana-mana ada. Bagaimana kita berharap pendidikan kita maju kalau kita tidak mau mengurus orang-orang yang mau mendidik anak-anak kita? Ini pertanyaan sederhana sekali. Kemudian yang kedua, kurikulum. Saya berpandangan kita lebih konsentrasi pada peningkatan kompetensi kualitas guru daripada gonta-ganti kurikulum. Itu yang kita ingin lakukan. Karena seperti begini, memanah meleset. Yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan ganti anak panahnya, ganti busurnya. Tapi yang memanahnya tidak pernah dilatih untuk bisa memanah dengan lebih baik. Pendidikan nggak maju, ganti kurikulumnya, ganti bukunya. Ya kalau buat proyek memang itu menguntungkan. Tapi kalau untuk peningkatan pendidikan, ya dilatihlah orangnya supaya bisa memanah dengan baik. Jadi begitu kira-kira. Dan pendidikan itu intinya apa sih? Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Supaya memastikan interaksinya sama di semua tempat, disiapkanlah kurikulum. Supaya sama di tiap generasi, siapkan kurikulum. Sederhananya begitu. Tapi intinya adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah kalau pendidiknya kompeten, baik, dan bisa menjadi guru yang baik, insya Allah sisanya akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu insya Allah kita jamin. Tidak ada lagi kritik kepada negara yang kemudian diproses menjadi kriminal. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya kemarin dikatakan slogannya, Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya tidak perlu lagi takut mengkritik apa yang dikerjakan oleh negara. Jadi kebebasan untuk berpendapat, mengkritik negara itu harus dilindungi. Jangan justru malah dimatikan. Sekarang ada pertanyaan mungkin. Kenapa kritik kepada pemerintah itu jangan dimatikan? Demi kepentingan pemerintah sendiri. Demi kepentingan rakyat itu sendiri. Sekarang ya, Bung Ubay. Bung Ubay, ketika saya berbicara begini, Bung Ubay mengkritik, Pak Anies, Anda tidak melihat orang yang di belakang, Anda hanya melihat orang yang di depan Anda. Mereka yang di belakang tidak dapat perhatian. Oke, saya tengok ke belakang. Oke, dapat perhatian nih. Oke, kemudian Pak Anies, Anda nggak cukup, yang kirinya belum dilihat, saya tengok pula ke kiri. Dikritik lagi, saya tengok kanan, apa yang terjadi? Semua dapat perhatian. Kenapa? Karena ada kritik, tapi begitu Ubay mengkritik Pak Anies yang di belakang tidak, kau diam, saya sedang berbicara sekarang. Diproses, apa yang terjadi? Yang rugi saya, yang rugi mereka, betul tidak? Apalagi udah tarik-tarik ya, nggak boleh, nggak bisa. Jadi, nanti ditantang, janganlah. Dah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ketika kritik itu diberikan, mungkin saya lagi semangat-semangatnya bicara dikritik menjadi nggak nyaman. Ini lagi semangat-semangatnya ngomong, dikasih tahu, Pak, kau salah alamat. Itu yang di belakang nggak diperhatikan. Tidak boleh karena kita sedang memegang mikrofon yang dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi kita sedang menjalankan negara atas pajak
rakyat. Ini bukan uang saya, ini adalah uang negara. Jadi kebijakan-kebijakan kalau dikritik. Yang kedua, membuat publik ketika saya menjawab, tidak, saya mau konsentrasi ke sini. Kenapa saya konsentrasi ke sini? Karena hari ini yang membutuhkan perhatian di sini. Dia debat lagi, tidak Pak, yang belakang lebih perhatian. Saya memberikan argumen lagi, dia jawab lagi, saya argumen lagi. Apa yang terjadi? Semua menyaksikan argumen mana yang lebih masuk akal. Argumen mana yang lebih mencerahkan. Saya harus memberikan penjelasan tambahan. Dia kritik lagi, saya penjelasan tambahan. Yang kemudian membuat mencerdaskan kehidupan bangsa lewat perdebatan kebijakan karena ada kritik kepada kebijakan pemerintah. Ya, jadi di satu sisi saya akan bisa merespon, di sisi lain kalau menurut saya lebih tepat begini, saya harus berikan penjelasannya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan kita perlu melakukan kebijakan A, lalu dikritik, saya harus jelaskan kenapa A itu lebih baik. Dijawab lagi, saya jelaskan lagi, siapa yang diuntungkan? Seluruh rakyat yang mendengarkan, gitu ya. Dan itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu saya sama pandangan dengan Bung Hatta. Apa yang dikatakan Bung Hatta? Bung Hatta itu mengatakan demikian. Setiap pemimpin adalah pendidik. Dan setiap pendidik adalah pemimpin. Jadi dalam fungsi kepemimpinan ada fungsi kependidikan. Menjelaskan itu adalah salah satu fungsi yang dikerjakan oleh orang yang dikasih tugas memimpin. Lalu yang terakhir tentang percepatan kebudayaan. Ini akan kita teruskan. Barangkali Bung Ubay bisa lihat apa yang kami kerjakan ketika di kementerian. Di mana undang-undang kebudayaan yang sekarang itu adalah diproses, disusun ketika saya bertugas menjadi menteri. Waktu itu RUU-nya disusun. Kami menyiapkan RUU-nya, dimasukkan ke DPR, reshuffle. Jadi kemudian ketika undang-undangnya keluar, menterinya udah ganti. Tapi proses penyusunan RUU kebudayaan itu adalah salah satu yang kita bidani prosesnya itu semua. Yang kedua, ketika saya bertugas di Jakarta, kami pisahkan bidang pariwisata dari kebudayaan. Dipisah sehingga menjadi dinas kebudayaan berbeda dengan dinas pariwisata. Kenapa? Karena dinas pariwisata itu soal penghidupan. Itu soal kegiatan komersial. Tapi kebudayaan bukan kegiatan komersial. Kebudayaan adalah kehidupan bagi masyarakat. Dan itu difasilitasi dengan negara investasi di bidang kebudayaan. Ini saya terusin dikit nih, agak ekstra waktunya. K-pop ini populer, betul nggak? Sedunia. Kenapa itu terjadi? Teman-teman sekalian, di tahun 90-an pemerintah Korea mengeluarkan anggaran yang besar sekali di bidang kebudayaan, bidang seni, bidang hiburan. Difasilitasi luar biasa. Kapan? Tahun 90-an. Lalu inovasi muncul karena ada investasi besar-besaran. Mulai tahun 2000-an, 2010 mulai dampaknya muncul. Karya-karya anak-anak Korea mulai menjadi dominan di Korea sendiri dan akhirnya diekspor ke seluruh dunia. Tapi siapa yang mau membiayai pertama kali? Negara. Bila negara investasi di bidang kebudayaan, maka kebudayaan itu akan tumbuh. Jangan pandang pengeluaran di bidang kebudayaan sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi yang dia akan memberikan kembalian. Nah, bentuk kembaliannya bukan kembalian rupiah. Sekarang bayangkan budaya K-pop yang mewabah ke seluruh dunia itu hasil investasi 30 tahun yang lalu. Tapi jangan berharap sebelum pemilu bisa ditunjukkan fotonya. Gak bisa, ini bukan jenis kegiatan ditunjukkan fotonya. Tapi ini investasi serius. Nah ini yang ingin kita lakukan. Kami ingin investasi di bidang kebudayaan supaya para budayawan bisa berkarya. Dan budaya Indonesia, karya-karya itu insya Allah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kira-kira gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Anies untuk jawabannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Anies. Boleh berfoto. Untuk jawabannya. Oke, ini karena masih ada yang mau bertanya nih Pak Anies. Kita buka satu lagi terakhir. Karena di bagian ini masih belum tadi ya. Mohon maaf udah unik karena ini segmen sesi terakhir. Kita hitung lagi di bagian sini. Turunkan dulu tangannya semuanya di sini. Kita hitung ya. 1, 1, 1. Yang pakai batik merah silakan nih dekat media. Oke. Silakan maju ke depan. Dipercepat ya. Oke, siap. Lanjut. Jalan. Oke, mari silakan. Waktu 1 menit untuk bertanya.
dan menjawab 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Dafri Donaldi. Saya Dafri, panggilan Dafri. Saya berasal dari Kabupaten Solok. Ya, Kabupaten Solok, Kecamatan Tigulurah, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang, Pak Anies. Jadi saya menempuh sampai ke titik nol ini 121 km. Gitu. Nah, begini, daerah saya itu termasuk yang tertinggal. Bayangkan saja Pak Anies, dari Nagari ke Jorong itu saya sebutkan Nagari Garabak Data, dengan Jorong Lubuk Tareh, itu harus melewati Kabupaten Damasraya. Betul nggak? Kemudian Nagari Sumiso itu ada jorongnya namanya Sariak Lawe. Sesuai dengan namanya, dia harus melewati Kabupaten Sijunjung. Nah, karena tidak ada akses, nah di sanalah terjadi kesulitan oleh masyarakat. Mulai dari pengurusan dan lain sebagainya, termasuk sinyal internet itu susah. Nah, saya mewakili teman-teman gerakan milenial perubahan dari Kabupaten Solok, meminta komitmennya Pak Anies ketika nanti jadi presiden, untuk bagaimana langkah konkret Pak Anies supaya daerah tertinggal di Kabupaten Solok itu tidak ada lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies. Waktu ya. Jalannya nggak ada. Bahkan dari Nagari ke Jorong itu harus jalan kaki 1 hari. Setengah sampai 1 hari. Makanya orang alternatif lewat Damas Raya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, yang ketiga ya. Yang kedua, ini kan Pak Jokowi nge-share groundbreaking masalah IKN nih, akhir-akhir ini. Pak Anies kan rada gimana gitu masalah IKN. Ya, jadi apa nggak mubazir nih Pak Anies, bangunan-bangunan itu yang sudah dibangun gitu. Nah, apa solusi yang dari Pak Anies mengenai IKN ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bangun istana di Nusantara atau membangun jalan-jalan di kampung yang belum ada infrastrukturnya tadi? Oke. Anda sendiri yang cerita tadi tuh. Dia yang cerita bahwa Anda sendiri cerita bahwa di kampung jalan belum ada. Betul tidak? Bukankah itu lebih penting dibangun daripada membangun sebuah istana? Betul tidak? Jadi setuju sekali bahwa kita harus memikirkan infrastruktur mikro. Infrastruktur mikro itu apa? Air bersih, gas, listrik, sinyal. Kalau sekarang udah menjadi infrastruktur sinyal. Lalu jalan-jalan sampai ke kawasan desa-desa. Itu infrastruktur yang tidak kelihatan. Kalau infrastruktur makro apa? Bandara, lalu tol, kemudian apa lagi? Bandara laut, kereta api, itu yang makro. Nah yang mikro ini yang sering terlewatkan. Jadi Bung Devri, kami ingin agar fasilitas dasar itu dibangun merata supaya kesempatan untuk tumbuh berkembang itu merata. Kalau infrastruktur dasar itu tidak merata, maka begitu ada peluang yang punya konektivitas tumbuh, yang tidak punya konektivitas tertinggal. Nah, kami melihat Indonesia ini luas. Jangan hanya membangun di satu lokasi. Karena itulah mengapa kita merencanakan mengupgrade lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Di-upgrade kota-kota itu supaya tumbuh berkembang. Jadi seperti sekarang nih, ini kita di kota mana nih? Tanah datar, lalu Solo, ada Pariaman, ada Padang. Itu semua dinaikkan infrastrukturnya supaya dia bisa menjadi pusat-pusat perekonomian. Tapi kalau kita hanya membangun satu lokasi, dan satu lokasi itu bukan untuk kegiatan perekonomian, tapi untuk kegiatan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu artinya yang bekerja di situ siapa? Pegawai pemerintah.
bukan pabrik, bukan industri, betul tidak? Nah, jadi kami ingin anggaran kita yang terbatas itu dipakai untuk membiayai kebutuhan negeri daripada keinginan 1-2 orang. Nih, kita di rumah tangga biasa kan, ini kebutuhan atau keinginan? Anak-anak sering tanya gitu, Pak saya kepengen beli ini, pengen beli itu. Terus ayahnya tanya, ini kebutuhanmu atau keinginanmu? Keinginan, nah jangan dulu, kita bereskan kebutuhan dulu, baru bicara keinginan. Kita bereskan dulu kebutuhan dasar bangsa ini, baru kita bicara tentang keinginan kita. Ya, jadi gitu. Kemudian saya rasa itu menjawab dua-duanya. Lalu tempat yang tertinggal ini, itu sebenarnya sekalian, kita bisa mengidentifikasi daerah mana saja yang infrastruktur dasar belum selesai. Itu harus diselesaikan, terutama konektivitas jalan. Bukan hanya di Sumatera, di Jawa pun masih banyak. Kalau datang ke Lebak, di Banten, itu banyak sekali tempat-tempat juga yang belum terjangkau dengan baik. Nanti insya Allah itu bisa menjadi prioritas. Gitu ya, terima kasih. Deal ya Pak? Deal. Ya. Siap, oke. Janji Pak Terima Anies ya. kasih. Siap, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini adalah segmen terakhir.